Parah, makin gede apinya coy. Kebakaran melanda sejumlah toko di lantai 5 Mall Ciputra Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, Jumat dini hari. Kobaran api dan kepulan asap tebal memenuhi seluruh isi gedung mall. Sejumlah penghuni hotel Mall Ciputra dievakuasi keluar gedung. Ya tadinya kan belum ada interupsi, masih stay aja, tapi nggak apa-apa kalau mau evakuasi aja katanya. Asap apa gimana? Diinfokan Ya, apa bang? Asap di lorong udah kelihatan asap. Lorong udah asap ya bang? Bang, diinfokan sama pihak hotelnya apa bang? Suruh ke lobi sih. Karena apa bang? Karena ada kebakaran di lantai, di tempat di mallnya sih. 16 unit armada serta 80 personel pemadam kebakaran dikerahkan ke dua lantai, yakni 5 dan 6 untuk memadamkan api. Setelah 3 jam, api berhasil dikuasai dan tidak meluas ke lantai lainnya. Diduga api dipicu selang gas LPG bocor di restoran lantai 5 yang menjalar ke sejumlah toko dan lantai 6. Awalnya ada suara di tempat restoran. Jadi karena tertutup, baru kelihatan ada apinya, baru lapor. Berarti ada korsleting listrik atau gimana? Ya, mungkin ada suara pembocoran mungkin gas atau apa yang bisa. Nanti untuk proses penyebab terakhirnya itu dari pihak yang berwajib. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi bersama dokter forensik melakukan ekshumasi dan otopsi siswa SMP bernama Rindu Syahputra Sinaga yang diduga tewas usai dihukum squat jam 100 kali oleh gurunya. Proses tersebut berlangsung selama 3 jam dan disaksikan langsung oleh pihak keluarga. Autopsi berlangsung setelah makam Rindu Syahputra dibongkar di TPU Desa Negara Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Proses autopsi dihadiri tim dokter forensik, polisi, keluarga korban, dan kuasa hukum. Tak hanya itu, warga juga ramai memadati area TPU untuk menyaksikan proses pembongkaran makam dan autopsi jenazah Rindu Syahputra. Proses ini berlangsung selama 3 jam. Dokter forensik telah mengambil beberapa jaringan dari tubuh korban guna diuji di laboratorium. Kemarin gurunya sudah kita panggil, tetapi masih belum kita masukkan dalam pemeriksaan. Seperti itu. Dokter Doga ditahan. Kenapa? Dokter Doga sudah ditahan. Ini masih untuk itulah, untuk menjadi kejelasan kita. Seperti itu. Tetapi memang ini sudah kita tindak lanjuti, kita sudah ada laporan polisi kepada kita dan kita tidak lanjuti dengan proses ekshumasi pada hari ini. Pelaksanaan autopsi ini adalah tindak lanjut dari laporan keluarga korban ke pihak kepolisian soal adanya dugaan tindak kekerasan guru terhadap muridnya. Pihak kepolisian telah memeriksa 9 saksi dan guru wanita yang bernama Seli Winda Hutapea yang memberikan hukuman skot jam 100 kali kepada korban. Dari Deli Serdang, Rizky Fauzan melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial video evakuasi 2 ekor buaya berukuran hingga 3 meter dekat pemukiman warga di Cianjur, Jawa Barat. Buaya tersebut lepas dari penangkaran lantaran tembok pembatas sempat ambrol saat diguyur hujan deras. Beginilah rekaman video amatir warga saat proses evakuasi 2 ekor buaya berukuran 3 meter yang terlepas dari penangkaran di dekat permukiman warga di Kampung Gunung Calung, Cianjur, Jawa Barat. Buaya-buaya ini lepas dari penangkaran karena tembok dekat pembatas kolam buaya jebol akibat hujan deras Rabu kemarin. Sedikitnya 80 ekor buaya berada di penangkaran milik warga tersebut. Buaya-buaya ini merupakan milik BKSDA yang dititipkan ke penangkaran milik warga sejak tahun 2016.
Belum diketahui secara pasti jumlah buaya yang lepas, namun warga sudah menangkap 3 ekor buaya di lokasi berbeda. Jadi intinya kemarin mungkin ada kejadian di mana hujan lebat yang menimbulkan jebolnya dinding pembatas penangkaran buaya di situ. Nah, untuk ininya udah ditindaklanjuti untuk ditutup jalur yang keluar itu. Nah, satu sisi yang ada dua ekor buaya yang lepas, dan itu juga statusnya udah ketangkep juga, dan sisanya masih dalam tahap pencarian. Hingga saat ini petugas dari penangkaran masih melakukan penyisiran di sekitar penangkaran. Selain itu, warga juga diimbau untuk menghindari area sungai karena diduga sungai menjadi tempat persembunyian buaya lepas. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Dan bisa untuk memperbarui informasi, kita tanyakan langsung ke rekan Andi Ihsan, ini yang kini berada di penangkaran buaya Kampung Gunung Galung, Cianjur, Jawa Barat. Selamat siang Andi, hingga hari ini sudah berapa ekor buaya yang sudah berhasil ditangkap kembali, dan kira-kira sudah ada berapa ekor buaya yang lepas di penangkaran? Baik, Togi, saat ini saya sedang berada di penangkaran di mana tempat buaya ini berada. Berdasarkan informasi dari para petugas, buaya-buaya yang lepas dari penangkaran ini pada hari Selasa yang lalu itu berjumlah sebanyak 5 ekor buaya yang terlepas. Sementara 2 ekor yang lepas itu nyaris ke area pemukiman warga, sementara 3 ekor lainnya masih berada di wilayah sekitaran penangkaran sendiri. Tidak hanya itu juga, buaya-buaya ini juga sudah diamankan bahkan dengan kondisi hidup dan sudah dievakuasi ke wilayah Cikabumi. Kasih lihatkah mungkin situasi di sana terkait dengan ini penangkapan buaya di arah perumahan tersebut? Togi, bisa kami tunjukkan seperti inilah tempat di mana buaya-buaya ini di dalam penangkaran, bahkan sudah diberikan garis polisi juga di sini agar pembatas karena wilayah itu dikhawatirkan berbahaya karena buaya-buaya bisa pun naik ke sini. Dan inilah kolam di mana yang menjadi tempat penangkaran buaya-buaya ini. Ya, apakah ada korban jiwa atau mungkin ada hewan-hewan yang sudah dimangsang oleh buaya tersebut? Sejauh ini berdasarkan informasi tidak adanya korban jiwa maupun luka, bahkan berdasarkan informasi dari keluarga, ukuran buaya ini buat Baik. Terima kasih Andi atas informasinya. Mohon maaf Misa, kita ada kesalahan teknis. Sementara itu Misa, puluhan siswi ini mengaku menjadi korban pelecehan seksual verbal oleh seorang oknum guru bimbingan konseling di SMA di Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Ratusan siswa sekolah tersebut demo menuntut oknum guru BP dipecat. Puluhan siswi tak tahan dengan ulah oknum guru bimbingan konseling yang diduga melakukan pelecehan seksual verbal. Korban mengaku oknum guru BP melakukan pelecehan kepada para siswi kelas 10 sejak 2 tahun lalu. Modusnya memanggil setiap siswi, bertemu 4 mata di dalam ruangan, ditanyakan berbagai hal yang bersifat pribadi bernada pelecehan seksual. Para korban alami trauma dan takut untuk mengadu ke guru maupun orang tua. Saya baru tahu seminggu yang lalu, Pak. Walaupun itu laporan dari orang tua atau dari siswa sudah berjalan dari tahun 2010 ya. Tapi saya baru tahu seminggu yang lalu. Ini mengeluhkan apa aja, Pak? Ya, hanya pelecehan secara verbal, tidak ada yang secara fisik. Memang ada tuntutan untuk penegakan hukum, berarti harus ada yang bersedia menjadi saksinya, kemudian alat buktinya, ya kan, untuk nanti kita tindak lanjuti
sesuai dengan progres hukum yang berlaku. Demonstrasi siswa pun dikawal ketat oleh polisi. Sempat dilakukan mediasi pihak sekolah korban dan kuasa hukum. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Kembali bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, pasca pelantikan anggota DPR RI menggelar konser di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Persiapan dilakukan mulai cek sound, properti panggung, hingga peralatan alat musik bagi para musisi tampil. Dan konser akan menampilkan para musisi yang jadi anggota DPR RI seperti Ahmad Dhani dengan Dewa 19, Pasha Ungu bersama band Ungu. Konser diprediksi semakin meriah dengan penampilan pedangdut Wika Salim dan Dabor Gang. Konser bertajuk People Fest 2024 dimulai pukul 10 siang hingga 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Konser ditujukan untuk pesta rakyat pasca pelantikan anggota DPR, DPD, MPR RI periode tahun 2024-2029. Dan pemirsa, seperti apa persiapan akhir konser yang akan digelar di gedung DPR? Sudah ada rekan Syahreza Zanski di sana. Ya, Syahreza, jam berapa nanti konser akan dilanjutkan? Dan apakah para anggota Dewan yang juga artis akan menyumbangkan lagu? Baik, Togi dan juga pemirsa, selamat siang. Memang untuk konser sejatinya sudah dibuka pada pukul 10 siang waktu Indonesia Barat dan dijadwalkan akan berakhir pada pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Tapi sebelum kita merujuk pada informasi lebih lanjut, saya ingin menunjukkan kepada Anda, Togi dan juga pemirsa, ini adalah lapangan yang akan digunakan oleh para masyarakat yang nantinya akan menonton konser People Fest secara gratis. Dan ini adalah suatu metode ataupun pendekatan yang dilakukan oleh anggota DPR baru yang baru saja dilantik pada 1 Oktober maupun beberapa hari yang lalu, di mana konser pada kali ini ditujukan untuk melakukan pendekatan ataupun pengenalan terhadap beberapa anggota DPR. Terutama yang ini jadi sorotan adalah anggota DPR dari latar belakang selebriti. Sejumlah persiapan sejatinya sudah dilakukan, Togi dan juga pemirsa. Ada berbagai booth untuk menunjang hiburan bagi masyarakat, lalu ada juga panggung hiburan ataupun pesta rakyat yang nantinya akan digelar sudah dimulai pada pukul 10 siang waktu Indonesia Barat. Togi dan juga pemirsa, sejatinya untuk tiket sudah habis terjual ludes, mengingat ini dibanderol secara gratis. Artinya memang antusiasme daripada masyarakat sudah tidak sabar untuk menyaksikan berbagai selebritis yang sudah dilantik menjadi anggota DPR RI. Seperti ada perform dari Ahmad Dhani yang nantinya akan bersama Dewa 19 pada pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Lalu dilanjutkan sebelum Dewa berlanjut, nanti akan ada konser Pasha Ungu yang juga terpilih sebagai anggota DPR RI. Nanti akan manggung pada pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Dan tentunya ini menjadi line up yang sangat menarik, mengingat ini sangat amat disoroti oleh masyarakat karena akan menyaksikan anggota DPR sekaligus selebritis yang akan tampil pada hari ini. Togi dan juga pemirsa, kami masih menanti apakah nanti ada penampilan spesial dari beberapa anggota DPR lainnya, mengingat ini masih ada hajat terkait daripada anggota DPR untuk penampilan pada masyarakat. Sementara itu, Togi, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Syahreza Zanski atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Majelis Permusyawaratan Rakyat ini resmi menetapkan 9 pimpinan untuk periode 2024-2029. MPR RI periode ini diketuai oleh Ahmad Muzani dari fraksi Gerindra. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menggelar sidang paripurna ketiga di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis pagi. Sidang digelar untuk menetapkan dan melantik pimpinan MPR periode 5 tahun mendatang. Sidang dipimpin oleh pimpinan MPR sementara, yakni anggota Majelis Tertua dan Termuda, Guntur Sasono dan Larasati Moriska. Sidang tersebut menyepakati dan menetapkan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani sebagai Ketua MPR RI periode 2024-2029.
Muzani didampingi oleh 8 wakil ketua MPR RI dari 7 fraksi MPR dan 1 kelompok DPD selama 5 tahun ke depan. Ketua MPR periode 2024-2029 adalah Haji Ahmad Muzani dari fraksi Gerakan Indonesia Raya. Ahmad Muzani dari fraksi Partai Gerindra memimpin Majelis Permusyawaratan Rakyat periode 2024-2029. Muzani didampingi Wakil Ketua MPR RI yang diisi oleh pimpinan masing-masing fraksi. Fraksi PDI Perjuangan diwakili oleh Bambang Wuryanto atau yang dikenal Bambang Pacul. Sementara dari Golkar diisi oleh Kahar Muzakir. Kemudian dari Partai Nasdem ada Lestari Murdiat. Dari PKB, Rusdi Kirana. Selanjutnya dari PKS ada Hidayat Nur Wahid. Dan dari Partai Amanat Nasional, Edi Suparno. Kemudian dari Partai Demokrat ada Edi Baskoro Yudhoyono atau yang dikenal dengan Ibas. Dan dari Dewan Perwakilan Daerah diwakilkan oleh Archandra Muhammad Akbar Supratman. Tim Liputan iNews melaporkan. Misal momen hangat kembali terjadi antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani usai pelantikan DPR, MPR, dan DPD RI 2024-2029. Momen ini semakin menguatkan sinyal pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Momen hangat kembali terjadi antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Dalam unggahan akun Instagram yang beredar di media sosial, Prabowo nampak enggan pergi sebelum Puan meninggalkan gedung DPR RI. Momen hangat ini diketahui terjadi setelah pelantikan DPR, MPR, dan DPD RI periode 2024-2029. Hal ini semakin menguatkan sinyal pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Sebelumnya, Puan Maharani memastikan Prabowo dan Megawati akan bertemu dalam waktu dekat. Puan menegaskan keduanya sama-sama memiliki keinginan untuk bertemu. Puan juga mengungkapkan akan ada hidangan nasi goreng seperti yang pernah dihidangkan oleh Megawati kepada Prabowo pada pertemuan tahun 2019 lalu. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai, jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Tapi ini di Umur dong? Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Hal senada juga disampaikan Prabowo Subianto. Prabowo menyebut pertemuannya dengan Megawati akan terlaksana sebelum hari pelantikannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Pertemuan dengan Bu Mega mungkin. Insya Allah. Insya Allah. Sebelum pelantikan ya Pak ya? Sebelum pelantikan. Mudah-mudahan sebelum pelantikan. Persiapannya gimana Pak? Persiapannya bagus. Isu pertemuan Prabowo Subianto dan Megawati semakin kencang menjelang transisi pemerintahan pada 20 Oktober mendatang. Bahkan, Prabowo juga diisukan sudah menyiapkan kursi menteri bagi PDI Perjuangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dalam program interupsi, Ketua Umum Prabowo dan Jokowi Mania Emmanuel Ebenezer ini menyatakan bahwa Presiden terpilih Prabowo akan menemui Ketua Umum PDI Perjuangan di kediaman Megawati. Namun Prabowo memiliki satu syarat untuk Megawati, yaitu dibuatkan nasi goreng. Karakter seorang negarawan ya. Artinya boleh dong kalau mau misalnya beliau Prabowo bahkan datang ke Teku Umar. Saya sedikit ngasih info, kemungkinan besar Prabowo akan mendatangi Bu Mega. Akan mendatangi, berarti tidak tertutup kemungkinan di Teku Umar. Nggak ada istilah tempat netral. Dia akan menghormati, dia datang ke tempat Bu Mega. Itu confirm ya? Pak Prabowo mengatakan sendiri? Ya, dia menyampaikan, saya datang ke rumah Bu Mega. Loh kenapa? Loh enggak, ini kakak saya. Apa masalahnya?
Ada satu permintaan Pak Prabowo yang harus diikuti Bu Mega dan itu menjadi syarat. Apa itu? Bikin nasi goreng. Karena pertemuan terakhir bikin nasi goreng ya? Itu kenangan yang paling luar biasa yang ada di benaknya Pak Prabowo soal nasi goreng. Bu Mega ini kan tahu selera adiknya. Dan adiknya selalu menuntut itu. Mbak, bikinin aku nasi goreng. Kalau masak tangannya beda ya? Iya. Bumbunya beda. Bu Mega kan tahu selera adiknya. Pedes nggak, Wo? Ya soal pedes atau enggak kan Mbak yang tahu. Tapi soal residu dari Pilpres 2024 itu memang masih ada? Kalau di Gerindra khususnya Pak Prabowo nggak suka dengan hal itu ya. Bukan tipikal pendendam? Bukan tipikal pendendam. Dia nggak bicara tentang masa lalu. Pemirsa, Lembaga Survei Carta Politika Indonesia merilis hasil survei elektabilitas pasangan calon Pilkada Jakarta. Pasangan RK Suswono masih memimpin, namun pasangan Pram Dul memiliki tren elektabilitas yang terus menanjak. Berdasarkan survei tanggal 19 sampai 24 September 2024, pasangan Ridwan Kamil Suswono menempati urutan pertama dengan 48,3%. Disusul Pramono Anung Rano Karno dengan 36,5%. Kemudian Dharma Pongrekun Kunwardana 5,6% dan ada 9,7% responden memilih tidak menjawab atau tidak tahu. Meski RK Suswono memimpin, tren elektabilitas Pram Dul terus menanjak. Dari tren 3 lembaga survei nasional yaitu Carta Politika, LSI, dan Poltreking. Elektabilitas RK Suswono turun 3,5%, namun pasangan Pram Dul justru naik 8,1%. Dan biasanya akan berpengaruh adalah tren. Kalau kita membaca tren seperti ini, menurut saya lebih mungkin akan terjadi pertarungan ketat di antara Kang Emil dengan Suswono bertanding melawan Pramono dengan Dul. Yang kemudian yang belum bisa diputuskan adalah apakah akan terjadi 1 putaran atau 2 putaran tadi. Tetapi menurut saya kalau trennya seperti ini, malah peluang dari Mas Pram dengan Bang Dul lebih besar. Tapi tetap harus ada catatan loh. Bahwa ketika tingkat pengenalan yang Mas Pram sekarang masih sangat terbatas, belum 60%, semakin naik, ruang untuk menaikkan elektabilitas juga semakin kecil. Pemirsa, debat perdana Pilkada Jakarta akan segera digelar. Masing-masing paslon yang ikut berkompetisi pun mulai bersiap hadapi debat. Gelaran Pilkada berlanjut dengan adu gagasan antar calon di acara debat. Debat Pilkada Jakarta akan digelar pada 6 Oktober 2024. Debat akan diikuti oleh ketiga calon gubernur dan wakil gubernur kota Jakarta. Ketiganya pun telah bersiap untuk adu program mereka dalam penguatan SDM dan transformasi Jakarta. Calon gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil, siap ikuti debat perdana Pilkada Jakarta 2024. Ridwan Kamil sendiri pernah ikuti debat saat bertarung di Pilkada Jawa Barat 2017 lalu. Semoga tidak ada demam panggung, tapi insya Allah siap. Karena pernah mengalami debat begini kan 2 kali ya dalam pemilihan wali kota, sama aja, mirip-mirip, hanya beda topik dan beda wilayah, jadi mental insya Allah udah siap. Tak hanya Ridwan Kamil, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno juga sudah siap bertarung dalam debat di akhir pekan ini. Meski tak ada persiapan khusus, namun Rano Karno akui pengalamannya dalam debat sebelumnya sangat membantu. Debat itu kan artinya dengan program. Pasti program kita begini, program dia bagaimana, ntar kita debatkan. Mana yang kira-kira yang visible. Sebetulnya seperti itu aja. Buat saya kan debat ini dari mulai 2007 udah berdebat saya. Artinya di media di pilkada dulu kan wakil bupati, wakil gubernur itu kan melalui ajang. Jadi buat saya debat itu udah biasa lah gitu. Debat perdana Pilkada Jakarta 2024 akan digelar hari Minggu 6 Oktober 2024. Tema debat pertama adalah penguatan sumber daya manusia dan transformasi Jakarta. Sejumlah mekanisme debat telah diatur oleh KPU RI. Di antaranya, debat diikuti pasangan Cagup-Cawagup secara bersama-sama dan debat dibagi menjadi 6 segmen yang dipandu oleh moderator. 7 panelis akan hadiri debat Cagup-Cawagup. Debat akan berlangsung selama 150 menit yang terbagi 120 menit untuk debat dan 30 menit untuk jeda iklan.
Debat digelar agar warga Jakarta bisa mengenal calon dan program-programnya. Dalam debat, rakyat pun menjadi saksi, menyimak dengan harap akan masa depan kota tercinta. Perlu diingat, di Jakarta bukan hanya soal siapa yang menang, tetapi juga siapa yang berani merubah kata menjadi nyata. Tim Liputan, iNews melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di iNews Siang. Seorang siswa di Muna, Sulawesi Tenggara terjatuh ke laut saat menumpang perahu motor yang mengantarnya pulang dari sekolah. Kejadian ini sempat viral karena korban terombang-ambing di tengah laut menunggu diselamatkan. Seorang pelajar SMA terombang-ambing di laut usai terjatuh dari perahu motor yang ditumpanginya di Muna, Sulawesi Tenggara. Pelajar yang masih menggunakan seragam sekolah ini lalu diselamatkan usai perahu motor putar balik dan menuju ke arahnya. Pelajar ini diketahui bernama Ali Sahar dan bersekolah di SMA Negeri 1 Napabalamu, Muna. Saat kejadian, ia bersama teman-temannya dalam perjalanan pulang dari sekolah. Kejadian tersebut karena salah satu teman saya dia pindah tempat, jadi sehingga perahu oleng, tambah ada juga ombak, jadi sehingga saya jatuh di perahu di laut. Untungnya saya pintar berenang. Sementara itu, pemilik perahu motor mengaku saat itu perahunya oleng karena ombak di pertengahan pulau Bontu-Bontu dan Tampo. Nggak santai, tiba-tiba langsung jalan dia, kaget, jalan jatuh. Kaget. Iya, kaget, langsung jatuh. Pas itu dia berenang mau berpegang di pangkat perahu, tapi kan tidak sempat mau turun gas tuh, gimana kan? Salarang jangan dulu berpegang di pangkat, karena jelas nggak kena balik-balik. Ada putar. Berputar nih kan, berputar ambil dia. Video pelajar jatuh ke laut ini sempat viral di media sosial. Beruntung ia bisa berenang hingga bisa bertahan di laut menanti pertolongan. Dari Muna, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Terima kasih Anda kembali bersama kami. Pemirsa, menuju peringatan Hari Ulang Tahun ke-79, TNI menggelar upacara siaran nasional di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Upacara siaran nasional digelar untuk memberikan penghormatan kepada para pahlawan. TNI menggelar upacara siaran nasional di Taman Makam Pahlawan Kalibata hari ini sebagai rangkaian menuju peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 TNI. Upacara siaran nasional ini dipimpin secara langsung oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto pada pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Upacara siaran nasional juga dihadiri oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsikal TNI Muhammad Tony Harjoyon. Usai prosesi upacara dilakukan, tabur bunga di sejumlah makam tokoh negara dan pahlawan revolusi. Dan pemirsa, jangan lupa untuk menyaksikan puncak perayaan Hari Ulang Tahun ke-79 dari TNI Sabtu 5 Oktober besok di iNews TV mulai pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Dan kita ke informasi berikutnya. Jam tangan pintar atau yang akrab dikenal dengan smartwatch menjadi salah satu gadget yang dibutuhkan saat ini. Dengan layar sentuh, pengguna bisa melihat banyak hal untuk menunjang gaya hidup sesuai perkembangan zaman. Perkembangan teknologi yang terus meningkat dari tahun ke tahun membawa sejumlah inovasi untuk menyokong kehidupan. Salah satunya Huawei Device Indonesia yang meluncurkan Huawei Watch GT5 series yang hadir dengan dua varian berbeda. Huawei Watch GT5 series ini sebenarnya memang terinspirasi desain estetik karena kita punya desain oktagonal yang klasik. Ini yang membuat desainnya itu terkesan premium. Jadi kalau kita bandingkan, ini sebenarnya layaknya smartwatch, tapi dengan desain luxury premium watch. Tidak hanya memukau dengan desain klasik elegan, smartwatch ini juga hadir dengan teknologi terkini, pemantauan kesehatan yang menampilkan informasi detail dan akurat. Bahkan mampu memantau suasana hati pemakai lewat fitur emotional well-being.
Ada fitur baru yang cukup unik di GT5 Pro ini, yaitu emotional well-being. Nah, emotional well-being ini sebenarnya dia bisa membaca kesehatan kita secara mental. Jadi bisa memberikan saran ketika situasi kondisi mental kita sedang tidak sehat. Misalnya sedang tidak nyaman atau bad mood, mungkin sedang happy atau mungkin sedang dalam kondisi yang normal-normal saja. Itu bisa terlihat langsung dari layar watch face di Huawei Watch GT5 dan Huawei Watch GT5 Pro. Huawei Watch GT5 series juga hadir dengan lebih dari 100 mode olahraga dengan fitur kebugaran level pro seperti olahraga golf hingga free diving. Hal ini kembali membuktikan Huawei berkomitmen menghadirkan inovasi teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kemudahan segala aktivitas. Dijual dengan harga Rp3.499.000 hingga Rp4.599.000 selama masa promosi, pelanggan akan mendapatkan gratis TWS Huawei FreeBuds 5i. Dari Jakarta, Rizky Iwal, iNews melaporkan. Pemirsa, Wonderful Indonesia Tourism Fair 2024 resmi digelar di Indonesia dan dihadiri secara langsung Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Enchelata Nusudipyo. Event internasional yang diinisiasi Kemenparekraf dan gabungan stakeholders industri pariwisata ini diharapkan mampu mendorong kolaborasi dalam mempromosikan pariwisata yang berkelanjutan dan berkualitas. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Enchelata Nusudipyo resmi membuka event Wonderful Indonesia Tourism Fair 2024 dan Southeast Asia Business Event Forum di kawasan PIK 2, Jakarta Utara. WITF 2024 merupakan event internasional pertama yang diselenggarakan Kemenparekraf bersama GIPI atau Gabungan Industri Pariwisata Indonesia yang mempertemukan para sellers dan buyers dari mancanegara. Tak hanya itu, WITF 2024 juga untuk memperluas dan memperkuat koneksi para kolaborator di dalam sektor pariwisata, serta memberikan dampak langsung terhadap kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia di saat mendatang. Bagaimana cara kita punya legacy ini? Waktu itu kita cari nama GIPI Travel Fair, Indonesia Travel Fair. Terus kita bilang kenapa nggak brand kita aja, brand tourism kita, Wonderful Indonesia Tourism Fair. Dan 2 tahun kemudian hari ini kita alhamdulillah pecah telur gitulah ya. Pertama kali kita punya international business to business. Meraih atau menggait pasar inbound. Jadi kita ini berbeda dengan pameran yang mungkin sering kita lihat di mal-mal, itu lebih ke B2C. Nah, di sini adalah kita B2B. Dihadiri oleh 195 buyers asing dan 150 sellers. Buyers ini terdiri dari 38 negara. WITF 2024 bersama CIBEF berlangsung pada tanggal 2 hingga 4 Oktober 2024 dengan dihadiri para stakeholders dari pelaku industri parekraf. Event ini juga mempromosikan destinasi budaya terkemuka di Indonesia serta menampilkan teknologi perjalanan terbaru dan inovasi pariwisata berkelanjutan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.